Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pagi hari ini? Puji Tuhan, semuanya pasti dalam keadaan sehat, semangat, oh haleluya. Itu sebabnya untuk menerima firman di pagi ini, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini. Semalaman kami menikmati tidur dengan baik. Tuhan sudah jaga, lindungi, pelihara kami. Dan pagi ini kami menikmati hari yang baru. Itu sebabnya kami rindu mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami. Mari Tuhan, berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu jujur. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-15 berkata demikian. Setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Nah saudara, orang-orang Kristen disebut sebagai orang-orang percaya, the believer. Apa yang dipercayai? Tentu saja Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Kita percaya bahwa melalui pengorbanannya di Kalvari, kita telah menjadi umat tebusannya. Kita yang semula adalah seteru Allah, telah diperdamaikan melalui Yesus Kristus, sehingga kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa kita. Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes, satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Ia menulis surat ini dalam pembuangan di Pulau Patmos. Dalam ayat-ayat ini, saudara, kita menemukan kebenaran yang serius. Kesulitan-kesulitan yang terjadi pada hari-hari terakhir cenderung menetapkan watak seseorang sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibentuk olehnya. Namun akan tiba saatnya di mana manusia tidak bisa lagi berubah atau tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Yohanes mengatakan bahwa orang yang mencintai dusta akan tinggal di luar. Dusta disejajarkan dengan anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala. Semua ini berbicara
mengenai kenajisan, kebejatan, dan kekejian. Kata mencintai di sini, saudara, identik dengan menyukai. Frasa tinggal di luar berbicara mengenai pengecualian, artinya tidak dapat masuk ke dalam kota surgawi, Yerusalem baru. Bacalah Wahyu 21 ayat 8 dan ayat yang ke-27. Mereka yang melakukan kejahatan adalah orang-orang yang hatinya belum disunat. Dusta di sini artinya suka berbohong, yaitu menceritakan kepada orang lain, termasuk di dalamnya kebohongan doktrinal yang betul-betul mengajarkan pengajaran yang menyeleweng atau memelintir ajaran yang sehat. Jadi, dusta bukanlah perkara yang remeh, sebab ia bisa menyeret kita ke dalam penghukuman yang kekal. Dusta itu berasal dari iblis. Ia disebut bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Nah, saudaraku yang kekasih, tadinya kita orang yang berdosa, tetapi lewat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat yang telah menanggung upah dosa kita sampai ia rela mati tersalib di atas bukit Golgota, maka dengan kebangkitannya dia telah mengalahkan kuasa setan. Dia telah menebus dosa kita, bukan dengan uang perak atau dengan emas, tetapi dengan darahnya sendiri. Sehingga kita telah disucikan daripada segala dosa dan kenajisan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Kita sudah meninggalkan cara hidup yang lama. Dusta, kebohongan sudah kita tinggalkan. Dan kini kita hidup dengan jujur, takut kepada Tuhan, menjauhkan diri dari segala dosa dan kejahatan apapun. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadari bahwa dusta besar atau kecil tetap saja dusta, dan kita tidak boleh kompromi. Orang yang mencintai dusta adalah orang yang kalah dalam peperangan. Mari kuasailah diri saudara, bertindaklah jujur dalam segala perkataan saudara. Itu sebabnya dengarlah firman ini dan camkan di dalam hati saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyucikan kami dari dosa-dosa. Dengan kuasa darah-Mu yang maha kudus, Engkau telah membenarkan kami, dan kami menjadi ciptaan baru yang sudah mengalami keselamatan. Ajar kami tidak lagi berbuat perkara yang lama yang sudah kami tinggalkan, yaitu dusta, kebohongan, ketidakkudusan, berkata ya, tetapi di dalamnya ada ketidakbenaran. Perkataan kami tidak jujur. Ampunilah kami ya Tuhan. Jangan sampai kami kembali kepada perkara yang lama. Orang-orang yang telah di dalam Kristus adalah orang yang jujur, orang yang percaya, sehingga di dalam dunia ini orang-orang yang percaya pada Kristus banyak dipercayakan kepada hal-hal yang orang lain pada umumnya tidak bisa lakukan. Karena setiap orang yang di dalam Kristus bisa dipercayai. Dia bisa dipercayakan perkara-perkara yang besar dan bisa melakukannya dengan jujur adanya. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami supaya kami bertindak jujur. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan pimpin dan berkati kami dan semua anak-anak kami. Suga-suga Tuhan akan menggembalakan mereka. Usaha-usaha kami dalam segala dunia bisnis, Tuhan selalu membuka jalan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tetap semangat, saya berjumpa esok hari.